Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup dan iman kita akan terus dibangun, semakin dikuatkan dan diteguhkan. Firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan yang menuntun, menerangi setiap langkah hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga inilah yang akan menjadi penolong bagi kita semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, dan anugerah-Mu. Segala kemurahan-Mu, segala perlindungan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap dan mengerti setiap pesan-Mu bagi kami. Buat kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Coba dikasih Tuhan, apa dikatakan Mazmur ini? Bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Apa maksudnya? Ya, orang yang mungkin mengalami kondisi di mana dia tertekan hidupnya. Kondisi di mana dia diperlakukan tidak adil karena terinjak ya. Pasti ada yang menginjak dia. Ya, dia mungkin dikatakan bisa dizolimi lah. Dia nggak berdaya melawan kekuatan yang lebih dari dia. Ya, dia disudutkan, dia dipersalahkan, padahal nggak salah. Ya, kadang-kadang gitu ya, kita mengalami kita nggak salah, tapi kita dianggap salah, kita ditekan, bahkan diperlakukan tidak adil. Coba dikasih Tuhan, ingatlah, Tuhanlah tempat perlindungan orang-orang yang demikian. Bahkan tempat perlindungan pada waktu kesesakan, di mana kita nggak tahu mesti berbuat apa. Di mana kita terhimpit karena keadaan yang terjadi. Apapun masalahnya. Ya, bisa ini bersinggungan dengan orang lain. Dengan orang yang lebih punya power dari hidup kita. Mungkin dipandang orang dia lebih hebat. Ya, atau orang yang lebih punya kuasa. Atau juga kesesakan karena keadaan kita sendiri. Masalah perekonomian kita. Masalah kesehatan kita. Dan banyak perkara-perkara dalam kehidupan yang membuat kita ini tidak merdeka. Yang membuat kita ini ya ada dalam situasi terdesak, terinjak, ya, ada dalam kesesakan sehingga tidak merdeka. Perhatikan, dengar baik-baik. Tuhanlah tempat perlindungan. Tuhan peduli atas orang-orang yang demikian. Kalau saudara orang nyari ini, yuk datang sama Tuhan, mendekat dengan Tuhan, yuk buka hatimu kepada Tuhan. Dia tempat perlindunganmu, Dia yang akan melindungi, Dia akan memberikan damai dalam hidupmu. Dia juga akan menolong engkau keluar dari masalah itu. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Justru semakin mendekatlah. Sebab orang yang mengenal namanya, percaya kepadanya. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan. Sungguh Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun keadaanmu. Mungkin masalahmu berat. Masalahmu besar. Masalahmu rumit. Sulit. Bahkan engkau berupaya dengan daya kekuatanmu. Sudah enggak bisa. Nggak ada jalan keluar. Engkau udah berusaha maksimal, tetap saja nggak bisa. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dalam kondisi seperti itu. Ya, apapun keadaan kita, Tuhan setia.
Dia terus menyertai, bahkan Tuhan pasti menolong hidup kita. Kalau diizinkan masalah terjadi, diizinkan hal yang berat, yang sulit terjadi, sesungguhnya Tuhan sudah ada jawabannya. Sebab Tuhan tahu segala sesuatu yang belum terjadi dan yang bakal terjadi, yang akan terjadi. Ya, dan bagaimana Tuhan itu tahu jalan keluar akan masalah hidup kita. Karena itu, engkau yang dalam kondisi terinjak, engkau yang diperlakukan tidak adil, engkau yang dihina, dilemahkan, engkau yang dalam kesesakan, engkau yang dalam kondisi tidak merdeka hidupmu, penuh kekhawatiran, ketakutan, dalam tekanan yang berat. Ingatlah, Tuhan tempat perlindunganmu. Selama engkau selalu percaya kepadanya, engkau mengenal Dia sebagai pribadi yang berkuasa, maka Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saat engkau mencari Dia, engkau akan menemukannya. Saat engkau membutuhkan Dia, Dia membuka dirinya bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, justru jangan sebaliknya ya. Ada orang yang punya masalah makin jauh dari Tuhan. Salah. Semakin kau banyak masalah, semakin dekatlah dengan Tuhan. Dia sumber jawaban itu. Dialah jalan keluar masalahmu. Sebab Tuhan berkuasa di atas segalanya. Bahkan ketika manusia sudah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Ketika tidak seorang pun mengerti jawaban dari masalah yang kau hadapi. Ada Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup membuka jalan bagi hidupmu. Bahkan ketika menurut ukuran dunia, manusia sudah nggak ada harapan. Tetap Tuhan sanggup berperkara. Bahkan Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia bisa buat breakthrough, terobosan terjadi. Di saat semua pintu tertutup, di saat di hadapan kita mungkin ada tembok yang tebal yang tidak tertembus. Ada Tuhan yang akan membuka jalan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi pastikan berlindung kepada Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kau sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut engkau. Dan Tuhan akan melindungi, Tuhan yang akan menolong, bahkan memberi jalan keluar. Sehingga kau bisa menanggung semua keadaanmu, memerdekakan hidupmu, menyelamatkan engkau dari keadaanmu. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau percaya Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Ketika kami tidak mendapatkan jawaban dari dunia, ketika kami terinjak, terjepit, ketika kami dalam kesesakan dan kesulitan, ketika kami tidak tahu lagi mesti kemana, kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap mencari Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah Immanuel yang menyertai kami dalam segala keadaan. Sesulit apapun masalah kami. Kami percaya Engkaulah jawaban dari semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, bahkan penyertaan dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat tetap maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.